Cinta bertepuk sebelah tangan. Setelah puas berkeliling kampus Suyin, Jin dan Jai Hua memutuskan untuk pulang. Sayangnya Jai Hua sudah buru-buru pergi terlebih dahulu karena harus mengantar neneknya berbelanja. Kini hanya ada Jin dan Suyin saja. Jin, bisakah kita bicara sebentar? Ucap Suyin ragu-ragu. Ia ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Jin acuh tak acuh kepadanya. Bicaralah, ujar Jin sambil terus melangkahkan kakinya tanpa melihat ke belakang. Sebaiknya jangan berbicara di sini. Bagaimana kalau kita mengobrol sambil makan? Aku yang akan mentraktir karena aku rindu saat-saat kita bersama, ajak Suyin dengan sumringah. Kita berbicara di sini saja, tolak Jin. Ini pertama kalinya menolak ajakan Suyin untuk makan padahal gratis. Entahlah, Jin masih merasakan sakit hati setiap teringat bagaimana terakhir kali ia menjadi obat nyamuk di antara Suyin dan Kim Soo-hyun. Apalagi kemarin ia baru saja menyaksikan Kim Soo-hyun yang hampir saja mengutamakan perasaannya pada Suyin. Kalau begitu kita duduk di sana saja, ujar Suyin sembari menunjuk sebuah bangku panjang yang berada di bawah pohon. Sebenarnya ada rasa kecewa saat Jin menolak ajakannya. Jin langsung mendahului Suyin untuk duduk namun tanpa mau memandang Suyin karena setiap melihatnya hatinya terasa sangat sesak. Rongga dadanya terasa perih. Ia bahkan semakin membenci sahabatnya itu meskipun sama sekali bukan salah Suyin. Cinta benar-benar telah membutakan mata hatinya. Jin, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa akhir-akhir ini kau seperti menjauhiku? Ucap Suyin dengan hati-hati yang duduk tepat di samping Jin meski Jin sedikit menjauhkan tubuhnya. Dirinya tidak ingin jika sampai menyindir perasaan Jin. Tidak ada, aku biasa saja. Itu mungkin hanya perasaanmu sana, sanggah Jin singkat. Matanya tidak berani menatap Suyin. Dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya bahwa ia cemburu padanya. Iya, dia merasa sangat cemburu karena pria pujaannya justru mencintai Suyin. Perasaannya sungguh bertepuk sebelah tangan. Baiklah, lalu bagaimana hubunganmu dengan Tuan Kim Soo-hyun? Apa kalian sudah menjadi lebih dekat? Tanya Suyin. Ia tidak ingin membahas kenapa akhir-akhir ini Jin cuek padanya. Tidak usah pura-pura menanyakan hal itu padaku. Jika kau hanya ingin menertawakanku, ucap Jin dengan nada yang cukup sinis terdengar di telinga Suyin. Apa maksudmu? Kenapa kau berkata seperti itu? Tanya Su sembari mengerutkan keningnya. Lagi pula untuk apa menertawakan hal itu? Ia malah merasa senang jika Jin suatu saat nanti berjodoh dengan Kim Soo-hyun sehingga kelak mereka menjadi keluarga. Membayangkannya saja terasa indah. Suyin hampir saja lupa kalau saat ini tengah kesal dengan suaminya. Kau menanyakan hubunganku dengan Tuan Kim Soo-hyun. Sedangkan kau mengetahui jika dia menyukaimu. Apa maksudmu? Cibir Jin dengan bibirnya yang terangkat sebelah. Dari mana kau tahu jika Tuan Kim Soo-hyun menyukaiku? Itu tidak benar sama sekali, sanggah Suyin. Apa kau tidak sadar selama ini Tuan mengirimkan bunga dan coklat padamu setiap hari? Dia bahkan mengirimkan sebuah puisi cinta kepadamu. Kau ini pura-pura bodoh atau bagaimana? Ujar Jin dengan nada yang sedikit tinggi. Suyin perlahan mengingat jika puisi yang dikiranya ditulis oleh suaminya ternyata itu dari Kim Soo-hyun. Namun dia tidak berpikiran jika pria itu menyukainya. Karena setiap Kim Soo-hyun memberinya bunga dan coklat ia selalu mengatakan itu hanya sebagai ucapan terima kasih saja. Kecuali yang pertama dikirim yang dianggapnya dari Dae-hyun. Jin, tapi Tuan Kim Soo-hyun selalu mengatakan jika itu hanya sebagai ucapan terima kasih saja. Tak lebih dari itu, ujar Suyin berusaha menjelaskan agar Jin mempercayai ucapannya. Lalu bagaimana dengan puisi yang dikirimkannya padamu? Tanya Jin sembari memutar bola matanya. Suyin memang merasa agak janggal ketika membaca puisi itu. Sungguh tidak terpikirkan olehnya jika itu dari Kim Soo-hyun. Jika Suyin mengetahui dari awal ia akan mengembalikannya. Jin, itu tidak benar. Tidak mungkin Tuan Kim Soo-hyun menyukaiku, ujar Suyin. Sudahlah, tidak perlu berpura-pura untuk menyembunyikan perasaanmu dariku. Aku juga sangat yakin kalau kau juga menyukainya. Apalagi dia pria yang tampan dan juga kaya, sindir Jin yang langsung menusuk di hati Suyin. Jin, aku tidak sedikitpun menyukai Tuan Kim Soo-hyun, ucap Suyin membela diri. Dadanya sedikit sesak karena seolah-olah Jin menganggapnya wanita yang melihat pria dari wajah dan hartanya saja. Bagaimana mungkin dirinya menyukai pria lain sedangkan dia sudah memiliki suami yang tidak lain adalah saudara dari Kim Soo-hyun. Tidak perlu munafik di depanku, ucap Jin sembari berdecak. Jin, aku tidak mungkin menyukainya karena aku sudah memiliki Su. Suyin tidak melanjutkan perkataannya. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu Jin saat ini. Ia masih takut jika rahasianya bocor. Dirinya belum sanggup hubungan mereka diketahui oleh orang banyak. Tidak akan ada wanita yang menolak pria seperti dia. Jin mengangkat sebelah bibirnya. Ia tidak mudah percaya pada kata-kata Suyin begitu saja. Jin, cukup. Jadi hanya gara-gara itu kau menjauhiku? Tanya Suyin dengan tidak percaya. Jin bahkan menjauhinya karena alasan yang belum pasti. Bahkan kemarin bukankah dia sudah menyatakan cintanya kepadamu? Dia bahkan bertanya padaku tentang hadiah yang cocok untuk diberikan kepadamu. Jin berkata dengan tersulut emosi dengan tangan diletakkan di dadanya.
Kemarin, Suyin mengingat-ingat kejadian kemarin saat Kim Soo-hyun mengajaknya ke basemen. Di sana tiba-tiba saja membuka penutup mobil namun Kim Soo-hyun hanya memberikan puisi yang sama seperti waktu itu. Hingga dari sanalah ia mengetahui jika Dae-hyun berbohong tentang puisinya. Apakah itu yang dimaksud Jin kalau Kim Soo-hyun sudah mengatakan cinta kepadanya? Karena waktu itu Dae-hyun buru-buru mengajaknya pergi. Kau pasti sangat senang kan? Cibir Jin. Benar kata orang terkadang cinta dapat merusak persahabatan yang terjalin sudah lama. Jin, aku sungguh tidak menyukainya, ucap Suyin dengan jujur. Sudahlah, terserah kau saja. Aku tidak percaya dengan omong kosongmu, ujar Jin seraya pergi meninggalkan Suyin. Ia dengan sangat cepat berjalan tanpa peduli dengan Suyin yang terus saja memanggilnya. Dengan penuh tekad Suyin berniat akan menceritakan semuanya pada Jin meskipun tidak saat ini. Suyin tidak ingin kehilangan satu-satunya sahabat yang dia miliki. Ia tidak ingin hanya karena sebuah kesalahpahaman menghancurkan persahabatan yang sudah terjalin cukup lama. Itu membuat Suyin menjadi sedih. Suyin hanya bisa memandang punggung Jin yang perlahan semakin jauh. Suyin memutuskan akan pulang ke villa karena sudah tidak ada urusan lagi. Baru saja berjalan beberapa meter ternyata ada sebuah mobil berwarna merah berhenti tepat di depannya sehingga Suyin menghentikan langkahnya. Seorang pria keluar dari mobil dengan sebuah kacamata berwarna hitam bertengger di hidungnya. Ia terlihat sangat tampan dan berwibawa. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya hingga membuat setiap wanita mungkin akan terpesona olehnya. Seorang pria yang tidak asing di mata Suyin. Sepertinya kita memang berjodoh sehingga Tuhan mempertemukan kita di sini, ujar Kim Soo-hyun berjalan menghampiri Suyin sembari melepas kacamatanya. Ia sangat beruntung bisa bertemu Suyin di saat hari libur seperti ini. Dewi keberuntungan tampaknya tengah berpihak kepadanya. Tuan Kim Soo-hyun, ujar Suyin yang melebarkan pupilnya. Suyin sangat menyayangkan di saat seperti ini justru bertemu pria itu. Terlebih lagi ia baru mengetahui fakta yang cukup mencengangkan. Suyin, aku ingin kau menemaniku makan siang. Makan siang sendirian membuatku tidak berselera, ajak Kim Soo-hyun tanpa basa-basi lagi. Maaf, aku harus pulang, tolak Suyin dengan halus. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang, ujar Kim Soo-hyun yang bersikeras. Dia tidak ingin menyia-nyiakan selagi ada kesempatan bersama Suyin. Bab 107 tak dapat menghindar. Suyin memijat kepalanya. Kenapa dua bersaudara itu sangat pemaksa? Dia harus memiliki rencana agar bisa kabur dari Kim Soo-hyun. Jika Jin sampai mengetahui dirinya bersama Kim Soo-hyun maka Jin pasti akan semakin membencinya. Suyin tidak ingin kehilangan sahabatnya hanya karena suatu kesalahpahaman yang tidak jelas. Jangan sampai mereka bertengkar hanya karena seorang pria. Ayolah, ada sesuatu hal juga yang ingin aku katakan. Kemarin aku belum sempat mengatakan apapun kepadamu karena kakak selalu saja mengganggu, ujar Kim Soo-hyun dengan raut wajah kecewa. Ia sudah sangat ingin menyatakan cintanya sekarang juga. Ia ingin segera memperkenalkan kepada semua karyawan hotel kalau Suyin adalah kekasihnya. Suyin merasa semakin takut. Apakah benar apa dikatakan oleh Jin bahwasanya Kim Soo-hyun menyukainya? Jika sampai itu terjadi dirinya tidak tahu harus menjawab apa. Dirinya tidak memiliki perasaan apapun terhadap pria itu. Sebaiknya lain kali saja karena aku ada urusan, ujar Suyin berusaha mencari alasan yang tepat namun belum juga menemukannya. Tidak masalah, katakan saja kau akan pergi kemana. Desak Kim Soo-hyun. Ia dengan senang hati akan mengantarkan kemanapun yang Suyin inginkan. Aku ingin mencari Jin di depan. Kami akan ke toko buku kemudian nanti malam ada acara nonton ke bioskop, ujar Suyin yang tergagap. Namun ia berharap jika Kim Soo-hyun tidak mengikutinya lagi. Suyin yakin jika pria setampan Kim Soo-hyun tidak suka nonton ke bioskop. Kalau begitu ayo kita cari Jin, tadi aku melihatnya berada di jalan di depan sana, ujar Kim Soo-hyun sembari menunjuk ke trotoar di seberang jalan. Suyin semakin geram ingin segera terlepas namun ternyata sangat sulit. Jika dia mengatakan ingin pulang pasti dia pasti tetap bersikeras untuk mengantarkan. Rasanya Suyin ingin menangis saat ini. Kalau begitu kau harus menjemput Jin terlebih dahulu baru kemudian kau menjemputku di sini, ujar Suyin yang sudah menemukan titik terang agar bisa kabur dari Kim Soo-hyun. Itu akan memakan waktu yang lama. Sebaiknya sekarang saja kita pergi. Aku tahu di mana toko buku yang menjual buku-buku yang berkualitas namun tidak terlalu mahal, ucap Kim Soo-hyun. Suyin menggigit bibir bawahnya. Sepertinya percuma saja mencari alasan karena Kim Soo-hyun bahkan selalu bisa membaca pikirannya. Dengan terpaksa Suyin mengikuti Kim Soo-hyun masuk ke dalam mobil untuk menjemput Jin terlebih dahulu. Suyin meminta duduk di belakang dengan alasan takut mabuk jika duduk di depan. Ia tidak peduli lagi jika alasannya tidak masuk akal karena Suyin sudah kehabisan akal. Kim Soo-hyun mulai mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang untuk menyusuri jalanan. Suyin terus melihat ke kiri dan ke kanan untuk bisa menemukan Jin. Semoga saja ia belum terlalu jauh dari sekitar sini. Sudah beberapa meter mobil berjalan Jin juga belum ditemukan. Membuat resah Suyin. Jika tidak ada Jin kemungkinan besar untuk menghindar akan semakin sulit. Tepat di dekat lampu merah akhirnya Jin terlihat.
Ia sepertinya akan menyeberang. Su Yin dapat menghela napas lega. Itu Jin. Setelah lampu hijau kita harus menghampirinya, ujar Su Yin seraya menunjuk ke arah seorang gadis yang sudah menyeberang. Tenanglah, lebih baik kau menghubunginya saja sebelum Jin semakin jauh, ujar Kim Su Hyun. Cepat berhentikan mobilnya, ujar Su Yin segera setelah mobil mereka tinggal beberapa meter saja. Kim Su Hyun menghentikan mobilnya di pinggir jalan kemudian membuka jendela mobilnya untuk menyapa Jin agar gadis itu berhenti. Hai, Jin, ujar Kim Su Hyun yang melongokkan kepalanya keluar. Jin seketika menghentikan langkahnya ketika mendengar suara merdu yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinganya. Ia bahkan setiap malam ingin selalu mendengarkan suara khas itu. Jin menoleh ke arah sumber suara. Tuan Kim Su Hyun, ujarnya dengan raut wajah yang mengembang. Tak dapat dipungkiri jika ia merasa bahagia setiap bertemu dengan pria itu. Meski Kim Su Hyun mencintai wanita lain namun Jin tidak pernah bisa membencinya. Ia justru membenci wanita yang dicintainya. Memang itu sedikit tidak adil. Tapi inilah yang dirasakannya karena cinta membutakan akal sehatnya. Jin, naiklah, ajak Kim Su Hyun. Jin seperti sudah salah dengar ketika mendengar Kim Su Hyun mengajaknya naik ke mobilnya. Semoga saja tidak ada hal lain di belakangnya. Cepatlah, ujar Kim Su Hyun sekali lagi. Su Yin yang berada di kursi belakang tetap diam. Ia takut jika Jin mengetahui ada dirinya di dalam mobil pasti tidak akan mau untuk naik. Jin menganggukkan kepalanya dengan seulas senyum terukir di bibirnya. Gadis itu langsung menuju kursi penumpang depan karena Kim Su Hyun yang menyuruhnya. Begitu duduk ekspresi Jin langsung berubah muram tatkala melihat sosok yang kini dibencinya terlihat di kaca spion. Hai, Jin, sapa Su Yin. Dia berusaha terlihat biasa saja seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kau, Jin menoleh ke belakang sembari memandang Su Yin dan Kim Su Hyun secara bergantian. Alisnya tampak mengerut. Kalau begitu kita akan segera ke toko buku, ujar Kim Su Hyun sembari mengemudikan mobilnya kembali. Toko buku. Jin tidak paham kenapa mereka harus pergi ke toko buku. Su Yin bilang kalian berdua akan membeli sebuah buku, ujar Kim Su Hyun. Iya, aku belum mengatakan jika ingin mengajak Jin ke toko buku. Su Yin buru-buru menjawab sebelum ketahuan oleh Jin. Jin memandang Su Yin sembari menyipitkan matanya. Ia heran sejak kapan Su Yin mau pergi ke toko buku sedangkan saat sekolah saja ke perpustakaan tidak pernah. Jika mengetahui ada Su Yin di dalam dia pasti akan menolak ajakan Kim Su Hyun. Jin merasa terlalu percaya diri akan hal ini. Seharusnya sebelum naik sudah merasa curiga terlebih dahulu. Jin merasa tertipu oleh sandiwara mereka. Su Yin hanya menggigit bibir bawahnya saat Jin menatapnya dengan tatapan tidak suka. Ternyata toko buku tidak terlalu jauh. Begitu sampai mereka langsung memasuki toko buku yang cukup besar ruangannya. Su Yin berharap semoga saja ada kesempatan untuknya kabur. Namun ternyata Kim Su Hyun tetap membuntutinya tanpa memperdulikan Jin yang membuat Su Yin merasa semakin tidak enak hati. Saat Kim Su Hyun dan Jin berada di tempat yang sama Su Yin sengaja pergi agak menjauh dan terus berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Su Yin bersembunyi di antara rak-ras buku kemudian mengintip dari balik rak buku saat Kim Su Hyun dan Jin sepertinya mengambil buku dengan judul yang sama. Ini untukmu saja, ujar Kim Su Hyun menyerahkan buku tersebut kepada Jin. Tidak usah, tolak Jin. Sebenarnya dia tadi tidak sengaja untuk mengambil buku itu. Lagi pula dia datang ke toko buku hanya untuk mengikuti mereka saja. Oh, iya di mana Su Yin? Kim Su Hyun celingukan mencari sosok Su Yin ke sekeliling ruangan. Su Yin yang mendengarkan tetap diam di tempatnya. Berharap Kim Su Hyun tidak menemukannya. Sungguh dirinya merasa tidak enak hati pada Jin. Mumpung mereka tidak melihatnya Su Yin berniat untuk pergi meninggalkan toko buku dengan segera. Su Yin, kau mau kemana? Ujar Kim Su Hyun saat melihat Su Yin yang hendak keluar dari toko buku. Aku hanya ingin pergi ke toilet sebentar, sahut Su Yin. Di sebelah sana toiletnya, ujar Kim Su Hyun seraya menunjuk sebuah pintu. Baiklah, terpaksa Su Yin benar-benar masuk ke dalam toilet. Dilihatnya jam di ponselnya yang sudah pukul 5 sore. Ternyata tidak terasa sudah seharian ia pergi. Tubuh Su Yin merosot di dinding toilet. Ia memikirkan bagaimana keadaan Dae Hyun saat ini. Semoga saja suaminya sudah baik-baik saja. Setiap kali Dae Hyun membuat kesalahan selalu saja hati Su Yin dapat diluluhkan kembali. Bab 108 Perayu Pria Kaya. Sebelum mereka pergi nonton ke bioskop Kim Su Hyun mengajak Su Yin dan Jin makan di sebuah kafe. Padahal Su Yin sebenarnya sudah lelah dan ingin segera pulang. Cepatlah pesan apapun yang kalian mau, ujar Kim Su Hyun sembari menyandarkan kepalanya di kursi. Hatinya terasa gembira karena seharian ini bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang yang disukainya. Meskipun ada Jin, tapi itu tidak masalah sama sekali. Lagi pula Jin juga tahu jika dia menyukai Su Yin. Su Yin dan Jin saling berpandangan sesaat sebelum akhirnya Jin membuang muka. Tidak usah sungkan, pesan saja semuanya yang kalian mau, ucap Kim Su Hyun. Terserah Anda saja, sahut Su Yin. Meski lapar namun dirinya tidak berselera sama sekali.
Pikirannya melayang di udara memikirkan suaminya yang sedang tidak enak badan. Kim Soo-hyun akhirnya memesan semua menu makanan utama yang ada di kafe itu. Su-yin hanya mengacak-acak makanan yang ada di piringnya dengan tatapan kosong. Jin yang melihatnya mengerutkan keningnya. Namun dirinya juga enggan untuk menanyakan apa yang terjadi pada Su-yin. Su-yin, apa makanannya tidak enak? Kau nampak tidak berselera, ujar Kim Soo-hyun di sela tengah mengunyah makanannya. Aku sudah kenyang, sahut Su-yin sembari meletakkan peralatan makannya. Su-yin, kau bahkan hanya makan beberapa suap saja, timpal Jin yang sejak tadi mengamati Su-yin. Ia merasa bersalah atas sikapnya tadi terhadap Su-yin. Ah, itu tidak benar. Aku sudah makan separuhnya, sanggah Su-yin dengan tersenyum lebar. Ia merasa senang sekali akhirnya Jin memperhatikan dirinya. Ia merindukan Jin yang selalu baik dan perhatian kepadanya. Ah, sepertinya sebentar lagi film akan segera dimulai, ujar Kim Soo-hyun sembari melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. 15 menit kemudian mereka segera masuk ke Megabox Choice Mall untuk segera menonton film di bioskop. Sebaiknya kalian menunggu di sini saja. Biarkan aku yang membeli makanan dan minuman, ujar Kim Soo-hyun yang langsung pergi untuk mencari camilan yang akan dibawa masuk. Rasanya ada yang kurang jika nonton tidak membeli makanan ringan. Su-yin, maafkan atas sikapku tadi, ujar Jin sembari menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Ia merasa malu pada Su-yin. Jin, tidak perlu meminta maaf. Aku bisa mengerti perasaanmu, ujar Su-yin dengan seulas senyum terukir di bibirnya. Dapat mengobrol kembali dengan Jin membuat hatinya lega. Aku sungguh merasa malu, ucap Jin. Su-yin memeluk tubuh Jin kemudian mengusap punggungnya. Namun segera melepaskan karena tidak lama kemudian Kim Soo-hyun tiba. Ada apa dengan kalian? Ujar Kim Soo-hyun dengan kedua tangannya menenteng plastik. Sebaiknya kita masuk karena filmnya akan segera dimulai, ujar Su-yin seraya menggandeng pergelangan tangan Jin. Mereka segera memasuki bioskop. Ternyata penonton sudah memenuhi sebagian bangku. Terlebih malam ini akan tayang sebuah film horor yang populer. Su-yin duduk di tengah di antara Jin dan Kim Soo-hyun. Ia harus memikirkan cara agar bisa keluar dari bioskop. Dirinya ingin memberikan waktu berdua untuk mereka. Su-yin ingin Kim Soo-hyun menjadi dekat dengan Jin. Semua penonton tampak sangat antusias ketika film baru saja diputar yang menayangkan sebuah pembunuhan berantai. Mereka saling berteriak histeris hingga menggema di ruangan. Kim Soo-hyun juga tampak antusias sehingga pandangannya tetap tertuju pada layar lebar di depannya. Su-yin tidak menikmati film itu sama sekali. Hatinya resah dan ingin segera pulang untuk melihat keadaan suaminya. Jin, bisakah kita bertukar tempat duduk? Bisik Su-yin. Diliriknya Kim Soo-hyun yang tengah asyik sehingga ini bisa digunakan agar bisa kabur. Memangnya kenapa? Ujar Jin. Sudah jangan banyak bicara. Su-yin terus melirik Kim Soo-hyun yang tengah asyik nonton sembari menyeruput minuman. Dengan susah payah karena takut ketahuan mereka berhasil bertukar tempat. Film memang sangat menegangkan sehingga suasana sedikit riuh mendengar teriakan para penonton. Jin, aku pulang dulu. Semoga malam ini menyenangkan. Tidak ada waktu lagi untuk tinggal berlama-lama di bioskop. Su-yin segera meninggalkan mereka sudah. Jin yang kini tinggal hanya berdua dengan Kim Soo-hyun merasa gugup. Ia takut jika pria itu tahu Su-yin pergi maka pasti akan sangat kecewa. 30 menit kemudian akhirnya film selesai. Kini lampu dinyalakan agar para penonton mudah dalam mencari barang bawaannya agar jangan sampai ketinggalan. Kemana Su-yin? Ujar Kim Soo-hyun yang mengerutkan keningnya karena tiba-tiba saja Jin yang berada di sampingnya. Terlalu asyik menonton dia sama sekali tidak menyadari mereka bertukar tempat duduk. Su-yin sudah pulang, ujar Jin dengan rasa takutku. Kapan? Kenapa tidak mengatakannya? Ah, sayang sekali, gumam Kim Soo-hyun dengan raut wajah kecewa. Padahal dalam perjalanan pulang nanti ia sudah memiliki rencana. Itu mengapa dia menahan Su-yin agar jangan pulang terlebih dahulu hingga malam. Sangat disayangkan gadis itu sudah pulang. Su-yin tadinya pamit ke toilet namun tak lama kemudian dia mengirimkan pesan jika ia pulang, ujar Jin menjelaskan. Ya sudah, ayo kita pulang saja. Kim Soo-hyun berdiri dari duduknya. Jin juga mengikuti langkah pria itu dalam keadaan diam dan menunjukkan wajahnya. Tuan, lebih baik aku pulang naik taksi saja, ujar Jin. Ia merasa sadar diri mengenai statusnya yang hanya seorang pekerja biasa mana mungkin pantas mencintai seorang pangeran. Ini sudah malam lebih baik kau ikut denganku saja, ujar Kim Soo-hyun seraya berbalik untuk menatap manik mata Jin. Tapi, ucap Jin seraya menundukkan kepalanya. Ia merasa berdebar saat pria itu menatapnya. Tatapannya begitu hangat yang menyebabkan tembok pertahanan yang selama ini dibangun untuk tidak jatuh cinta kini benar-benar telah runtuh. Sudah. Kim Soo-hyun tiba-tiba saja memegang pergelangan tangan Jin hingga gadis itu melihat ke arah dua tangan yang saling bertautan. Tuan Kim Soo-hyun, panggil sebuah suara perempuan yang berasal dari belakang mereka. Kim Soo-hyun dan Jin langsung menghentikan langkahnya untuk melihat siapa orang itu. Ternyata dia adalah Lisa.
Kau abis menonton juga? Tanya Lisa dengan wajah sumringah namun seketika berubah tidak senang ketika melihat Kim Soo Hyun dan Jin yang masih bergandengan tangan. Lisa, Jin menyipitkan matanya. Ia bertanya dalam hatinya bagaimana mungkin Lisa kenal dengan Kim Soo Hyun. Ya ampun ternyata kau dan sahabatmu itu sama-sama perayu para pria kaya, cibir Lisa sembari melihat Jin dari atas hingga bawah dengan tatapan jijik. Lisa langsung melepaskan tangan Kim Soo Hyun dan Jin yang saling bertautan, kemudian Lisa langsung memeluk lengan Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun yang merasa risih dan memang sangat tidak suka setiap ada Lisa langsung menarik pergelangan tangannya. Jangan menyentuhku, ujar Kim Soo Hyun sembari mengusap lengannya. Ia menatap tajam Lisa namun gadis itu sama sekali tidak merasa. Kenapa kau tidak bilang jika kau juga pergi menonton padahal kita bisa nonton berdua tadi, gerutu Lisa sembari mengerucutkan bibirnya. Tanpa malu-malu ia menyandarkan kepalanya di bahu Kim Soo. Ku bilang lepaskan. Kim Soo Hyun mendorong tubuh Lisa agar tidak menempel terlalu dekat padanya. Jin, ayo sebaiknya kita pulang, ajak Kim Soo Hyun yang langsung menarik pergelangan tangan Jin. Ia tidak ingin terlalu lama dekat dengan wanita penyihir seperti Lisa. Jin hanya menurut saja tanpa ingin mengatakan apapun pada Lisa karena dulu saat sekolah mereka kerap kali bertengkar. Tunggu, aku ikut, seru Lisa. Tidak usah mengganggu kami, ucap Kim Soo Hyun. Ia terus menggandeng Jin sampai masuk ke dalam mobil. Lisa menghentikan langkahnya sembari mengepalkan tinjunya. Ia sangat marah karena Kim Soo Hyun lebih memilih mengantarkan Jin daripada dirinya. Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan memberi peringatan sekaligus pelajaran padanya nanti. Lisa menghentakkan kakinya di tanah menahan rasa kesalnya. Ia berencana meminta bantuan Airi untuk mendekati keluarga Kim Soo Hyun dengan segera jika tidak ingin kehilangan pria dambaannya. Bab 109 tidak terlalu buruk. Villa Pyeongchangdong. Soo Yin baru sampai di rumah setelah pukul 9 malam. Ia merasa lega dan sangat bersyukur bisa terlepas dari Kim Soo Hyun. Ia harap malam ini bisa mendekatkan Jin dan saudara suaminya. Soo Yin menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Ia mulai membuka pintu kamarnya namun tidak menemukan sosok pria yang dicarinya. Soo Yin bahkan mencarinya hingga ke berbagai sudut kamar tapi tetap saja Dae Hyun tak nampak. Karena tubuhnya terasa lengket akibat beraktivitas di luar seharian, Soo Yin memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Hari ini sungguh melelahkan. Soo Yin mengguyur kepalanya dengan air hangat. Benar-benar membuatnya terasa nyaman. Setelah selesai mandi, Soo Yin kembali menuruni tangga untuk mengetahui di mana sebenarnya Dae Hyun. Sebenarnya ingin segera menghubungi ponselnya namun Soo Yin merasa gengsi. Jika menuruti egonya tentu saja Soo Yin masih marah. Jika teringat Dae Hyun yang sudah membohonginya 2 kali emosinya kembali ingin meledak. Untuk sementara ia harus meredam emosinya sampai Dae Hyun membaik. Bibi, apa suamiku pergi? Tanya Soo Yin. Beruntung Bibi Sia belum tidur sehingga bisa menanyakan di mana suaminya. Jika benar jika Dae Hyun pergi bekerja nanti dirinya akan segera membuat perhitungan. Tuan tidak kemanapun sejak pagi tadi bahkan Tuan juga tidak keluar dari ruang kerjanya. Apa dia tidak ada di sana? Ujar Bibi Sia. 1 jam yang lalu ia baru saja ke atas untuk mengantarkan makan malam namun Dae Hyun bersikeras untuk menolaknya. Tuannya itu berkata tidak akan makan sebelum istrinya pulang. Itulah yang dikatakannya tadi. Aku belum memeriksa ruang kerjanya. Kupikir dia pergi karena dia tidak ada di kamar. Apa Tuan sudah makan malam dan minum obat? Tanya Soo Yin. Sejak siang Tuan tidak mau makan ataupun minum obat. Bibi sudah berulang kali membawa makanan namun tetap saja Tuan menolaknya. Ujar Bibi Sia menjelaskan bagaimana keadaan Dae Hyun siang tadi hingga malam. Benarkah? Kalau begitu tolong buatkan makanan untuk Tuan kembali, Bibi, ujar Soo Yin. Sebenarnya dia ingin menyiapkan makan malam sendiri namun apa daya jika dirinya belum cukup pandai memasak. Bukan membaik bisa-bisa suaminya sakit perut. Bagaimana bisa ia belum makan sejak siang padahal kondisi tubuhnya sedang tidak baik. Soo Yin tidak habis pikir jika suaminya begitu bodoh sehingga menyiksa dirinya sendiri. Baik, Nona. Bibi Sia mulai mengambil beberapa bahan makanan dari kulkas. Tadi sebenarnya Bibi Sia sudah memasak semangkuk juk atau bubur yang biasa dikonsumsi ketika sedang tidak enak badan namun sepertinya Dae Hyun tidak suka karena itu sedikit hambar rasanya. Apa yang akan Bibi masak? Tanya Soo Yin karena dia benar-benar tidak tahu menu yang cocok dimakan ketika tidak enak badan. Bibi akan membuat samgyetang. Sebaiknya Nona ke atas saja, biarkan Bibi yang menyiapkan semuanya, ujar Bibi Sia yang mulai mengiris beberapa bahan. Samgyetang adalah sup ayam ginseng yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya. Daging ayam ini dimasak dengan bawang putih, daun bawang, jujube Korea, kurma Korea, ginseng Korea serta rempah-rempah lainnya yang dimasak bersamaan dengan daging ayam. Kandungan dari ginseng memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi kelelahan serta merangsang sistem kekebalan tubuh. Ini sangat cocok dikonsumsi oleh seseorang yang sedang tidak enak badan. Tidak apa-apa. Aku akan membantu Bibi agar cepat selesai, sahut Soo Yin yang langsung mencuci daging ayam di wastafel. Sepertinya percuma saja naik ke atas jika tidak sambil membawa makan malam untuk suaminya. Tidak berapa lama akhirnya samgyetang sudah masak.
Su Yin langsung meletakkannya di nampan bersama dengan nasi. Kemudian bergegas ke ruang kerja suaminya. Su Yin pelan-pelan membuka kenop pintu, ternyata pintunya tidak dikunci sehingga ia langsung masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Su Yin membelalakan mata hingga bola matanya hampir terjatuh ketika melihat banyak kertas yang sudah berserakan di lantai. Kertas itu tak beraturan memenuhi lantai ruangan. Su Yin kemudian menghampiri Dai Hyun meletakkan kepalanya di meja sembari memejamkan mata. Tangan kanannya menggenggam pena, ada secarik kertas juga di bawah pipinya. Su Yin segera menaruh nampan yang dibawanya di atas meja. Ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Dai Hyun yang masih terasa panas namun tidak sepanas semalam. Dai Hyun, bangunlah, ucap Su Yin sembari mengguncang tubuh suaminya. Merasa ada guncangan di tubuhnya, Dai Hyun mengangkat kepalanya yang terasa berat sembari mengucek matanya dengan kedua tangan. Setelah itu mengangkat kedua tangannya untuk meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku dan pegal-pegal. Seharian dia duduk di sana hanya untuk beberapa kata puisi yang akan diberikan untuk istri kecilnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa ruangan ini sangat berantakan? Ujar Su Yin. Pandangannya berkeliling pada gumpalan kertas yang berserakan. Su Yin berjongkok untuk mengambil satu dari sekian kertas di lantai. Apa ini? Gumam Su Yin sembari membuka kertas tersebut yang bentuknya sudah berkerut tidak beraturan. Jangan, Dai Hyun bergegas merebut kertas tersebut dari tangan istrinya. Dia tidak ingin Su Yin membaca semua kata-kata memalukan itu. Kau pelit sekali, gerutu Su Yin sembari melotot ke arah suaminya. Kau tidak boleh melihatnya, ujar Dai Hyun yang langsung merobek kertas tersebut menjadi serpihan. Su Yin tidak hilang akal. Ia kembali mengambil kertas di lantai. Sama seperti pertama, Dai Hyun selalu saja merebutnya, namun Su Yin kini berlari menjauh sehingga Dai Hyun tak dapat meraihnya. Sayang, berikan kertas itu, ucap Dai Hyun dengan wajah yang memerah. Ia sangat malu jika Su Yin sampai membacanya. Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu, ujar Su Yin yang berdiri di pojok sambil membuka kertas tersebut. Asteris kau bagaikan daun. Asteris kau seperti tidak penting namun sangat asteris dibutuhkan. Asteris tanpamu aku tidak bisa bernapas. Asteris seperti ikan yang kekeringan. Asteris seperti pinguin yang hidup di pasang pasir. Su Yin membaca kata demi kata yang tertulis di kertas itu. Seulas senyum mengembang di bibir tipisnya yang berwarna merah muda. Kata-kata itu sebenarnya tidak terlalu buruk namun sedikit aneh. Sayang, cepat berikan padaku, ujar Dai Hyun yang seperti anak kecil yang berebut mainan dengan temannya. Jadi kau tidak makan sejak siang hanya gara-gara membuat tulisan ini, ujar Su Yin sembari mengulum senyum. Jika tidak mengingat Dai Hyun sedang tidak enak badan, ia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin aku begitu, sanggah Dai Hyun dengan wajah yang memerah. Tidak kusangka pria dewasa sepertimu bisa bertingkah bodoh seperti ini, cibir Su Yin. Aku hanya ingin kau memaafkanku. Dai Hyun berjalan mendekati istri kecilnya. Lagi pula meski kau bersusah payah membuatnya belum tentu juga aku akan memaafkanmu. Su Yin memutar bola matanya. Apa kesalahanku begitu fatal? Tanya Dai Hyun dengan mata yang sayu. Tentu saja, kau pikir wanita mana yang berbaik hati langsung memaafkan setelah dibohongi 2 kali? Ujar Su Yin seraya berdecak. Aku sungguh minta maaf. Dai Hyun menundukkan kepalanya. Dia menjadi sangat lemah jika di hadapan istrinya. Kini hanya bisa pasrah dan akan menuruti apapun yang dikatakan olehnya. Sebaiknya kau makan dulu. Bibi Sia bilang kau tidak makan sejak siang. Apa kau sudah bosan hidup? Ujar Su Yin seraya memasukkan kertas tadi ke dalam saku bajunya. Ia berjalan ke arah meja untuk mengambil makanan yang dibawanya. Cepatlah keluar, sebaiknya kau makan di kamar saja, ujar Su Yin berbalik memandang sekilas suaminya sebelum melangkahkan kakinya keluar. Bab 110 Kau adalah obat untukku. Setelah sampai di kamar, Su Yin meletakkan nampannya di atas nakas. Ia mulai meletakkan nasi dan sup ke dalam mangkuk. Dai Hyun menyeret kakinya mengikuti langkah Su Yin kemudian duduk di sisi ranjang. Lehernya terasa sakit karena tadi tidur dengan tidak benar. Makanlah. Su Yin menyodorkan mangkuk beserta sendok pada suaminya. Aku ingin kau menyuapiku, rengek Dai Hyun. Ia sama sekali tidak mengulurkan tangannya untuk menerima mangkuk yang disodorkan Su Yin. Ya ampun, sejak kapan kau bertingkah manja seperti ini? Apa selama ini Airi tidak pernah memperhatikanmu? Ucap Su Yin dengan nada yang sedikit sinis. Meski kesal, Su Yin tetap menyendokkan makanan itu kemudian menyodorkannya pada Dai Hyun. Kalau kau masih marah aku akan mogok makan, ancam Dai Hyun. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Tidak mau membuka mulutnya meski perutnya terasa perih. Su Yin memutar bola matanya. Sejak kapan pria ini menjadi manja dan bertingkah seperti anak kecil? Bukankah seharusnya dirinya yang bertingkah seperti itu? Apakah dunia sudah benar-benar terbalik? Baiklah, aku tidak marah lagi, ucap Su Yin dengan memasang wajah datar. Kau seperti tidak ikhlas, protes Dai Hyun. Sudah, jangan banyak bicara, ucap Su Yin dengan rasa kesal. Lama-lama kesabarannya akan hilang menghadapi tingkah suaminya. Dai Hyun akhirnya membuka mulutnya sembari terus memandangi wajah cantik istrinya.
Sebenarnya dia tidak mau makan karena tadi mendapat kabar dari anak buahnya jika Su Yin pergi bersama dengan Kim Soo Hyun. Selera makannya benar-benar menghilang tadi siang. Apa kau tahu jika Kim Soo Hyun menyukaiku? Pertanyaan itu tiba-tiba saja terlontar dari bibir Su Yin. Ia penasaran apa suaminya tahu mengenai hal ini. Uhuk, uhuk, uhuk. Tenggorokan Dae Hyun tiba-tiba saja tercekat seperti ada yang menyangkut saat mendengar pertanyaan istrinya. Pelan-pelan, Su Yin menyodorkan segelas air minum pada suaminya, yang langsung ditenggak habis oleh Dae Hyun. Dari mana kau mengetahuinya? Tanya Dae Hyun sembari menatap Su Yin. Ia sebenarnya ingin mengetahui reaksi dari istri kecilnya. Jin yang mengatakannya, sahut Su Yin dengan jujur. Lalu bagaimana menurutmu? Apa kau akan menerimanya? Tanya Dae Hyun. Bisa jadi, lagi pula dia itu masih muda dan sangat tampan. Jika aku bersamanya pasti sangatlah cocok, ucap Su Yin dengan wajah berseri-seri. Seolah-olah ia sangat bahagia mengetahui bahwa Kim Soo Hyun menyukainya. Ia ingin kembali membuat suaminya terbakar api cemburu. Dae Hyun tidak menjawab. Ia malah berdiri untuk kemudian melangkahkan ke kamar mandi hingga ia memuntahkan isi perutnya. Pernyataan istrinya membuat perutnya terasa mual. Su Yin tersenyum puas karena sudah berhasil membuat suaminya cemburu. Itu salahnya sendiri karena berbohong kepadanya. Namun Su Yin segera melangkahkan mendekati pintu kamar mandi ketika mendengar Dae Hyun muntah-muntah. Suaranya terdengar begitu nyaring. Apa kau baik-baik saja? Seru Su Yin dari luar. Ia menjadi cemas keadaan suaminya. Tidak ada jawaban, hanya terdengar bunyi air mengalir di wastafel. Dae Hyun merasa kesal dengan tubuhnya yang kini menjadi lemah seperti ini. Dae Hyun keluar sambil menekuk wajahnya tanpa melihat ke arah istri kecilnya. Ia sangat marah mendengar jawabannya tadi. Duduklah, aku akan mengoleskan minyak angin di tubuhmu, ujar Su Yin yang mendorong tubuh kekar Dae Hyun agar duduk di sisi ranjang. Tidak perlu, aku tidak selemah yang kau pikirkan, tolak Dae Hyun dengan cuek. Sudah, tidak usah keras kepala. Su Yin mulai membuka kancing kemeja Dae Hyun satu persatu. Kemudian melepaskan bajunya hingga ia dapat melihat tubuh kekar dan berotot milik suaminya. Su Yin segera mengoleskan minyak angin di punggung Dae Hyun agar tubuhnya menjadi hangat. Sepertinya dia masuk angin. Dae Hyun merasa sensasi lain saat Su Yin mengusap perutnya yang seperti roti sobek. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya terlalu lemah sehingga tidak bisa melakukannya. Apa kau serius dengan perkataanmu? Ujar Dae Hyun. Ia sangat penasaran dengan hal itu. Lebih baik menghilang dari dunia ini daripada harus kehilangan Su Yin. Sahut Su Yin tidak ada niat untuk menjawab pertanyaannya. Ia hendak berdiri untuk meletakkan minyak angin di atas nakas namun Dae Hyun menariknya hingga dia kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke dalam dada bidang yang tidak terhalang kain. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Dae Hyun memeluk istrinya dengan erat. Kemudian menyembunyikan kepalanya di ceruk sang istri. Ia tidak peduli jika Su Yin menganggapnya bertingkah seperti anak kecil. Ia benar takut untuk kehilangannya. Su Yin tidak menjawab. Ia hanya membalas pelukan Dae Hyun dengan mengusap punggungnya. Bagaimana mungkin dia akan pergi meninggalkannya? Jika berada jauh darinya saja hatinya terus khawatir. Su Yin meletakkan wajahnya di bahu Dae Hyun. Kenapa kau tidak memberitahu jika Kim Soo Hyun menyukaiku? Tanya Su Yin. Apakah ada seorang suami yang akan mengatakan kepada istrinya jika ada seorang pria lain yang juga mencintai sang istri? Dae Hyun justru berbalik tanya. Bukan seperti itu, jika kau mengatakannya padaku setidaknya aku akan bersikap lebih berhati-hati lagi, sahut Su Yin sembari menepuk punggung Dae Hyun. Aku tidak ingin kau tergoda olehnya, ucap Dae Hyun lirih. Aku ingin tahu dari mana kau mengetahui jika adikmu memiliki perasaan terhadapku. Su Yin perlahan melepaskan pelukannya. Aku tahu karena ayah yang mengatakannya tepat ketika ayah mengetahui hubungan kita. Dae Hyun menghela napas panjang kemudian menatap Su Yin. Ayah mengetahui hal ini juga. Su Yin tidak habis pikir jika ayah mertuanya juga tahu tentang hal ini. Namun ayah berpesan agar Kim Soo Hyun tidak tahu mengenai hubungan kita sebelum dia mempelajari bisnis perhotelan. Kau harus tahu jika Kim Soo Hyun mau bekerja di hotel karena dia ingin dekat denganmu. Dae Hyun mengatakan semuanya dengan jujur mengenai adiknya. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun pada istrinya. Inilah saat yang tepat untuk mengatakan semuanya dengan tuntas. Su Yin tidak habis pikir jika kedua pria bersaudara menyukai dirinya yang hanya seorang gadis biasa. Padahal mereka lebih pantas mendapatkan yang lebih baik darinya. Tubuhmu terasa panas, sebaiknya kau minum obat terlebih dahulu, ujar Su Yin. Aku tidak butuh obat, aku hanya membutuhkanmu untuk tetap berada di sisiku, bagiku kau adalah obat segala penyakit, ujar Dae Hyun menatap Su Yin dengan tatapan yang nanar. Dae Hyun mengusap bibir Su Yin dengan ibu jarinya kemudian menempelkan bibirnya beberapa saat sebelum akhirnya melepasnya. Ia tidak membutuhkan obat apapun. Ia hanya membutuhkan sentuhan hangat Su Yin untuk mengobati semua sakit yang terjadi di tubuhnya. Selanjutnya bab 111 pertahanan yang meleleh 21+.